Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ignatius. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Marketing Manajemen C. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai chapter 12, Deliver the Customer Experience, Goods and Services via Bricks and Clicks. Kelompok kami terdiri dari Diandra Alia Putri, Jihan Juniata, yaitu saya sendiri, Kinandio Ramadan, Muhammad Hasan, Raihan Alvareza Iskandar, dan Reza Aditya Hermawan. Berikut ini adalah topik-topik presentasi kami hari ini. Yang pertama ada definition and evolution of retailing, types of brick and mortar retailers, e-commerce and other non-store retailers, dan service and other tangible. Yang pertama yaitu definition and evolution of retailing. What is retailing? Apa sih retailing itu? Retailing adalah perhentian terakhir dalam saluran distribusi di mana organisasi menjual barang dan jasa kepada konsumen untuk penggunaan pribadi mereka. Retailing memberikan customer time, place, dan ownership utility yang telah dijelaskan di saluran distribusi. The evolution of retailing. Retail memiliki banyak bentuk dari waktu ke waktu. Hal ini karena retailing system bermunculan karena adanya perubahan ekonomi, sosial, iklim, dan budaya. Contohnya seperti pada saat ini. Sekarang segala hal sudah serba digital. Masyarakat tidak perlu untuk pergi ke supermarket untuk belanja kebutuhan sehari-harinya, tetapi dapat menggunakan aplikasi seperti Happy Fresh untuk berbelanja di Lotte Mart, Ranch Market, Transmart, Carrefour, dan supermarket yang lain. Selanjutnya ada Wheel of Retailing. Ini adalah hipotesis mengenai evolution of retailing. Jadi ini bentuknya seperti siklus. Siklus yang pertama adalah entry phase, di mana saat itu retailing firm melakukan fase awal di mana mereka baru masuk, di mana mereka memberikan servis dengan margin yang rendah, harga yang rendah, dan menyediakan servis yang terbatas dan bahkan tidak ada servis sama sekali, dengan fasilitas yang juga kurang baik. Selanjutnya ada trading up phase. Trading up phase itu fase kedua di mana retailing firm sudah mulai dapat menyediakan servis yang lebih baik dengan harga yang moderat, fasilitas yang lebih baik, dan kualitas juga yang meningkat. Selanjutnya ada vulnerability phase, yaitu fase vulnerable di mana firm sudah dapat memberikan harga yang tinggi dengan fasilitas yang mewah dan servis yang luar biasa baik. Wheel of Retailing ini berbentuk seperti siklus. Dari vulnerability phase bisa kembali lagi ke entry phase karena banyak firm yang bermunculan dengan harga dan efisiensi yang lebih baik. Selanjutnya ada factors that motivate innovative merchants to reinvent the way they do business. Antara lain adalah changes in economic condition, changing demographics and consumer preferences, technology, and globalization. Yang pertama, the changing economy. Perubahan ekonomi memiliki dampak besar terhadap retailer dan retailing activity itu sendiri. Misalnya pada saat awal pandemi COVID-19, perekonomian menurun, sehingga dan juga pandemi ini karena adanya pandemi, terjadinya PSBB, di mana retailer harus menjual produk di mana retailer yang biasa menjual produk secara offline harus berhenti
untuk bekerja di toko fisik, sehingga banyak toko yang beralih dan menjalankan bisnisnya secara online. Selanjutnya ada changing demographics dan consumer preferences. Retailer perlu mengetahui perubahan tren dan preferensi customer. Caranya dengan menyesuaikan retail mix untuk menarik konsumen di daerah dengan konsentrasi populasi etnis yang tinggi. Retailer juga dapat melakukan experimental merchandising untuk mengetahui preferensi customer. Experimental merchandising itu adalah taktik yang bertujuan membuat belanja yang pasif menjadi lebih interaktif dan lebih melibatkan pelanggan. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi sangat amat berperan dalam retailing activities. Contoh dari strategi retail dalam bentuk teknologi adalah omnichannel marketing, yaitu memberikan pengalaman berbelanja yang bagus secara online dari desktop atau mobile device, dan juga dapat melalui telepon atau dari toko fisik. Contoh dari teknologi dalam retailing adalah e-banking dan e-menu. Di sini ada contoh dari BCA Mobile. Pada saat ini, masyarakat dapat melakukan transaksi dan melakukan transfer tanpa harus ke ATM. Hanya dengan menggunakan aplikasi di handphone, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara mudah. Selanjutnya ada e-menu. Ini adalah contoh dari Genki Sushi, di mana Genki Sushi memberikan menunya tidak dalam bentuk buku seperti biasa, tetapi dari iPad, dan customer dapat langsung memilih menu yang akan mereka pilih. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kinandio Ramadan akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Jaihan. Faktor selanjutnya dari evolusi inovasi yaitu adalah akibat dari globalisasi. Karena adanya hal ini, marketers harus beradaptasi dengan salah satu caranya itu dimulai dari ide untuk mengadopsi triple bottom line. Dengan cara ini, menunjukkan bahwa perusahaan telah berkontribusi pada masyarakat dalam aktivitas bisnisnya dan bisnis cenderung akan lebih sustainable. Dan ide ini relevan dengan tujuan untuk memperbaiki skala yang lebih besar gitu, skala bernegara. Dalam ide ini terdapat frasa fair trade good yang menunjukkan bahwa harga yang diberikan kepada eksportir atau stakeholders itu telah adil dan juga memenuhi standar sosial dan lingkungan. Next slide. Untuk banyak customer, kegiatan atau aktivitas shopping sendiri itu bukan berarti hanya semata-mata untuk memenuhi atau membeli sebuah barang. Namun mereka juga ingin memenuhi kebutuhan akan pengalaman gitu, experience, yaitu keinginan terhadap sesuatu yang bisa membuat mereka senang gitu, the desire of having fun. Oleh karena itu, terdapat kombinasi dari retail dan juga entertainment yang dinamakan retailtainment. Kegiatan ini adalah kegiatan yang meliputi elemen-elemen seperti surprise atau kejutan-kejutan, excitement atau kesenangan yang ditawarkan berupa unique experience untuk hasil yang diharapkan berupa impulsive purchase karena customer dan produknya itu memiliki emotional connection. Kegiatan ini atau strategi ini untuk meningkatkan shopping experience jelas kepada para customer yang disebut experiential shoppers. Contohnya dari retailtainment ini adalah yang pertama itu toko Amazon Go atau toko retail seperti Amazon Go yang ada di USA di San Francisco. Amazon Go ini menawarkan pengalaman berbelanja di supermarket yang tidak biasa. Itu mereka menawarkan convenient, menawarkan kenyamanan gitu dalam berbelanja gitu. Jadi customer tidak harus mengantri berlama-lama, tidak harus menunggu proses pengemasan dan pembayaran. Semua itu dilakukan via digital, via barcode dan keamanan yang telah dijamin dengan kamera security. Tuh. Lalu toko selanjutnya adalah Karl Lagerfeld di London. Ini adalah clothing store yang memberikan pengalaman dengan mengapa konsumennya dengan cara menaruh iPad
di setiap ruang untuk mencoba baju gitu. iPad tersebut diletakkan untuk para customer-nya berfoto selfie dan menanyakan opini para teman-temannya dengan waktu yang instan. Lalu ada juga Nike Store di Berlin yang memberikan banyak teknologi-teknologi unik dan juga mutakhir, seperti contohnya untuk mengecek stok, kita dapat langsung menaruh sepatu yang kita inginkan ke layar yang canggih, lalu kita juga dapat bercermin dan di situ terlihat refleksi kita yang telah menggunakan sepatu yang kita inginkan gitu dengan mengadopsi teknologi augmented reality. Lalu juga Genki Sushi yang mempopulerkan teknologi sushi card. Lalu dari hal tersebut ada juga beberapa masalah etis di bidang retail. Masalah-masalah ini tentu akan memberikan dampak buruk pada sektor retail. Yang pertama dari mulai kerugian material maupun juga kerugian yang berbentuk menurunnya kepuasan konsumen itu sendiri karena pengalaman berbelanja yang tidak menyenangkan. Yang diakibatkan oleh yang tercantum dari buku ada 4 hal. Yang pertama shoplifting, retail borrowing, employee theft, dan juga customer treatment. Masalah pertama adalah shoplifting. Masalah ini telah berdampak kira-kira menyebabkan 38% dari kerugian shrinkage, yaitu sebesar 44 miliar miliar US dollar yang ada di Amerika. Dalam shoplifting ini ada kegiatan bernama organized retail crime yang dapat memberikan kerugian yang besar. Namun juga beberapa kejadian shoplifting itu bersifat amatur. Lalu selanjutnya di employee theft, yaitu merupakan kegiatan fraud atau kriminal yang dilakukan oleh karyawan internal dari perusahaan. Kejadian employee theft ini berpotensi lebih besar gitu karena karyawan sangat mengetahui tidak hanya keberadaan produk, namun juga sistem keamanan yang ada di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada retail borrowing, yaitu adalah praktik kejahatan dilakukan konsumen dengan cara mengembalikan barang yang sebenarnya tidak ada masalah. Namun setelah dikonsumsi dan menikmati manfaat dari barang tersebut, konsumen mengembalikan barang dan meminta refund seolah-olah barang yang dibeli itu adalah produk gagal gitu. Biasanya terjadi di pembelanjaan online karena barang tidak bisa dideteksi saat pembeliannya. Lalu tindakan yang diberikan kepada konsumen atau customer treatment yaitu adanya seperti customer profiling, yaitu kegiatan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemampuan membayar dan lain-lain. Itu juga dapat merupakan experience consumer gitu. Hal tersebut dapat menyebabkan dampak yang bernama shrinkage. Oke, next slide. Lalu masuk ke LO 12.2 yaitu types of brick and mortar retailers. Pertama adalah pembagian retail berdasarkan apa yang company atau perusahaan itu jual. Dibagi menjadi dua, yaitu goods oriented, yaitu company yang menjual barang, dan service oriented, yaitu untuk perusahaan yang menjual layanan konsumen, bukan barang dagangan. Untuk goods oriented company itu penting untuk, atau goods oriented retail penting untuk memahami yang namanya merchandise mix, yaitu total set dari semua produk line yang akan ditawarkan. Pembagian retail juga dapat berdasarkan merchandise assortment, yaitu range dari produk yang dijual di retail. Ada dalam matriksnya dibagi menjadi dua variabel. Yang pertama berdasarkan jumlah produk line yang berbeda atau bervariasi. Jumlah produk line itu variabelnya disebut merchandise breadth. Lalu selanjutnya ada perbedaan atau variasi dari pilihan dalam produk line yang sama atau yang spesifik. Itu adalah merchandise depth. Contohnya seperti matriks yang telah disampaikan, airport bookstore memiliki merchandise depth yang cetek dan juga merchandise breadth yang sempit atau tidak luas. Dia hanya menjual hal terkait Lord of the Rings dan itu hanya buku yang dijual. Kalau Sam's Club, dia produk merchandise breadth-nya itu bersifat lebih luas, namun depth-nya itu hanya sedikit, hanya cetek gitu. Mereka hanya menjual barang-barang seputar Lord of the Rings, namun tidak hanya buku gitu. Mereka juga menjual t-shirt atau toys gitu. Dan dua matriks lainnya. Lalu ada pembagian atau klasifikasi
retail berdasarkan level of service, yaitu berdasarkan bantuan atau assistance yang ditawarkan kepada konsumen itu sendiri. Yang pertama itu ada dibagi menjadi self-service, yaitu product selection atau pemilihan atau pembelanjaan produk tanpa adanya assistance dari pegawai-pegawainya itu. Contohnya seperti misalnya di Amazon Go tadi gitu, mereka memberi barang dan membawa keranjangnya sendiri atau kontainernya sendiri untuk mereka beli. Dan biasanya juga check out prosesnya itu juga menggunakan self-service scanner. Contohnya seperti supermarket baru di Swedia bernama Narafarviken dan masih banyak lagi gitu. Lalu selanjutnya yang bersifat kontras adalah full service retailer, yaitu adalah retail yang menjual service juga, seperti contohnya Victoria's Secret atau Bloomingdale's dan banyak specialty stores lainnya. Dan yang terakhir adalah limited service retailers. Toko retail seperti ini, contohnya seperti Walmart, Target, Old Navy, mereka menawarkan kemudahan-kemudahan seperti contohnya adalah variasi pembayaran, namun tanpa adanya assistance dari pegawai yang ada di retail tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Kinandio. Saya Reza Aditya Hermawan akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Setelah kita mengetahui klasifikasi dari what they sell dan klasifikasi dari level of service yang mereka tawarkan, kita dapat melihat major types of retailers. Yang pertama ada convenience store, yang merupakan toko retail yang membawa atau menawarkan sejumlah barang yang sering digunakan secara hari-hari. Dan konsumen rela untuk membayarkan lebih terhadap harga barang ini karena kemudahan dan convenient yang dibawakan oleh convenience store. Level of service-nya self-service, size-nya small, price-nya low price items atau barang-barang yang harganya relatif murah, tapi mereka jual dengan markup atau di harganya lebih tinggi dari harga pasaran. Contohnya seperti Indomaret maupun Alfamart. Lalu ada supermarket, yaitu toko makanan yang menawarkan berbagai macam makanan yang dapat dijualkan. Contohnya seperti Giant maupun Hero yang memiliki level of service limited service, size dari mereka medium, dan price yang mereka tawarkan moderate. Lalu ada box stores, di mana box stores ini merupakan food stores that have a limited selection of item, atau barang yang mereka tawarkan tidak berbagai macam, tidak seberagam yang ditawarkan oleh supermarket. Level of service-nya self-service, size-nya medium, price yang mereka miliki low. Contohnya seperti Aldi. Lalu ada specialty stores, yang merupakan toko retail yang menawarkan barang hanya dari beberapa macam saja. Namun mereka menawarkan barang dengan kualitas yang tinggi dari macam atau kategori tersebut. Level of service-nya full service, size yang mereka biasanya miliki small dan medium, lalu price-nya moderate to high, contohnya seperti The Body Shop. Lalu ada category killer, yang merupakan specialty store yang besar dan menawarkan barang dari satu kategori produk, namun mereka menawarkan barang yang sangat bermacam-macam dari kategori tersebut. Level of service-nya full service, size-nya large, price-nya moderate, contohnya seperti Toys Kingdom, di mana dia menawarkan berbagai macam barang yang berhubungan dengan yang berada dalam kategori mainan. Lalu ada lease departments, yang merupakan departemen atau toko retail yang berada di dalam toko retail lainnya yang lebih besar dan disewakan oleh perusahaan luar. Level of service-nya biasanya full service, size-nya small, price-nya moderate to high. Contohnya seperti Apotek Guardian yang biasanya berada di dalam supermarket atau hypermarket yang lebih besar. Lalu ada variety stores, di mana variety stores ini menawarkan berbagai macam barang dengan harga yang rendah. Level of service-nya self-service, size-nya small, price-nya low, contohnya seperti Dollar Tree. Lalu ada department stores, di mana department store ini merupakan toko retail menawarkan berbagai macam item. Level of service-nya full service, size-nya large,
price-nya moderate to high, contohnya seperti Metro, maupun Sogo, maupun Matahari. Lalu ada hypermarket, di mana hypermarket ini menawarkan barang dari yang sangat bermacam-macam, mulai dari makanan maupun barang-barang yang digunakan atau general product yang digunakan secara hari-hari. Level of service self-service, size-nya very large, price-nya moderate to low, contohnya seperti hypermarket. Lalu ada discount stores. Secara garis besar, discount stores ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, general merchandise stores, yang merupakan retailer yang menawarkan banyak item dengan harga yang lebih rendah. Lalu ada off-price retailers, di mana off-price retailers ini membeli barang yang lebih atau surplus production dari sebuah perusahaan dan menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Lalu ada warehouse clubs, di mana warehouse clubs ini mengharuskan konsumen untuk membayar membership jika mereka ingin membeli berbagai macam jenis barang dengan harga yang lebih murah. Lalu ada factory outlet, di mana factory outlet ini merupakan discount retailer yang menjual barang yang defect dan excess inventory dari sebuah perusahaan. Lalu yang terakhir ada pop-up store, di mana pop-up store merupakan retail store yang bisa muncul di suatu hari dan dalam beberapa periode ke depannya melakukan operasi penjualan, lalu mereka akan hilang setelah beberapa saat. Contohnya jika kita melihat di buku adalah Halloween Custom Store, di mana Halloween Custom Store ini menjualkan produknya mendekati hari-hari Halloween, dan nanti mereka akan menutup operasi penjualannya setelah Halloween tersebut telah selesai. Sekian materi dari saya, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Raihan Novareza Iskandar. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan saya Reza. Saya akan mempresentasikan tentang LO3 yaitu e-commerce and other types of non-store retailers. Non-store retailers terbagi atas 3, yaitu direct selling, automated vending, and B2C e-commerce. Direct selling is divided upon door-to-door, partisan networks, multi-level networks. Nah, apa yang terjadi, apa pengertian direct selling? Direct selling itu yang terjadi ketika sebuah salesperson mempresentasikan sebuah produk ke suatu individu dan grup kecil, serta mengambil pesanan dari individu atau grup kecil tersebut dan mengirim produk tersebut sendiri. Jadi lebih terpersonil gitu. Untuk automated vending, itu seperti vending machine yang sering ada di negara Jepang, dan keuntungan dari vending machine ini adalah untuk barang-barang yang murah dan emang termasuk convenience goods, dan automated vending ini menawarkan banyak keuntungan untuk konsumen dan marketer. Dan ketiga, B2C e-commerce. Apa itu B2C e-commerce? Adalah sebuah pertukaran online antara perusahaan dan individu konsumen. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan atau hambatan pada e-commerce. Untuk keuntungan pada e-commerce ada sebagai berikut, yaitu memberi konsumen waktu yang lebih luas dan lebih leluasa terhadap konsumen sehingga bisa diakses kapanpun, dan informasi terdapat lebih banyak, dan produk lebih terdisplay secara lebih banyak, dan lebih murah juga karena informasi tersedia sangat transparan dalam e-commerce. Dan keuntungannya untuk marketer apa? Yaitu pasar untuk para marketer itu sangat luas, yaitu mencapai jangkauan sedunia, dan e-commerce itu dapat mengurangi biaya membuat bisnis, karena dapat dengan e-commerce tidak perlu membutuhkan sebuah tempat kerja gitu. Jadi bisa dari rumah sendiri dan mengurangi biaya secara begitu. Dan kalau keuntungan untuk marketer ada juga bahwa produk yang sangat terspesialisasi dapat berhasil, dan untuk penghargaan atau pricing itu secara real time atau bisa disebut penghargaan itu sangat dinamis dan sesuai dengan kegiatan pasar gitu. Untuk hambatan-hambatan pada e-commerce adalah sebagai berikut. Itu sebagian besar untuk kedua pihak, kurangnya keamanan, dan kemudian rawannya penipuan,
Kalau untuk konsumen lawannya penipuan dan fakta bahwa barang tersebut tidak bisa dilihat atau disentuh secara langsung. Jadi warna bisa jadi tidak sesuai dengan gambar ataupun terjadi baik penipuan sehingga ini dapat menjadi potensial besar untuk merusak hubungan antara orang. Dan untuk hambatan untuk marketer itu adalah pertama seperti tadi kurangnya keamanan, kedua itu harus mempertahankan site ataupun keeksistensian untuk mendapat manfaatnya dan dapat kompetisi yang sangat ganas karena transparansi produk-produk yang branded dan terdapat banyak konflik dengan retailer-retailer yang konvensional ataupun retailer tradisional, yaitu in-store retailers. Dan terdapat banyak permasalahan-permasalahan legal yang belum terlarut. Kemudian terdapat fenomena shopping cart abandonment. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Heru, saya Diandra Alia Putri akan melanjutkan presentasi dari Raihan Alvareza. Characteristics of search. Search mempunyai 4 karakteristik yang ada pada umumnya. Yang pertama yaitu intangibility, kedua perishability, 3 variability, dan yang terakhir inseparability. Intangibility berarti pelanggan tidak dapat melihat, menyentuh, atau mencium good service atau pelayanan yang baik. Marketing of service biasa disebut dengan memasarkan produk yang tidak ada. Namun, hal tersebut membuat konsumen lebih sulit untuk mengevaluasi banyak layanan. Karena mereka membeli sesuatu yang sebenarnya tidak ada di sana. Pelanggan mencari tanda yang meyakinkan mereka sebelum membeli. Jadi, sebuah marketer harus memastikan bahwa tanda-tanda ini sudah tersedia. Lalu yang kedua, perishability. Perishability adalah karakteristik layanan yang membuat suatu layanan tidak mungkin disimpan atau dijual atau dikonsumsi nantinya. Seperti contoh, saat kamar kosong di sebuah hotel atau resort, tidak ada yang menyewanya. Kemudian tidak ada cara lain untuk mengganti kesempatan yang hilang untuk menyewakannya. Perusahaan mungkin dapat menggunakan yield management pricing atau strategi pemasaran lainnya untuk mendorong permintaan atas layanan tersebut. Kemudian, perishability ini membutuhkan capacity management, atau yang berarti proses di mana organisasi menyesuaikan layanan mereka dalam upaya menyesuaikan penawaran dengan permintaan. Strategi tersebut mungkin berarti menyesuaikan produk atau juga bisa berarti menyesuaikan harga. Mungkin seperti contoh pada musim panas di Colorado, sebuah resort winter park mengatasi masalah produk yang mudah rusak saat membuka lift untuk sepeda gunung yang merobohkan lereng yang terkena sinar matahari. Kemudian, yang ketiga yaitu variability. Variability memiliki pengertian karakteristik layanan yang berarti bahwa layanan yang sama yang dilakukan oleh individu yang sama untuk pelanggan yang sama dapat berbeda. Hal ini tentu dapat terjadi karena sulit untuk melakukan servis yang sama kepada setiap pelanggan atau pelanggan yang berbeda karena penyedia layanan dan pelanggan berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu inseparability, yaitu ciri suatu jasa yang berarti bahwa produk suatu jasa tidak mungkin dipisahkan dari pemakaian jasa tersebut. Peran sentral yang dimainkan karyawan ini membutuhkan pentingnya service encounter, yaitu interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan. Seperti contoh, makanan yang dibuat oleh chef ternama dan terlihat sangat enak, namun jika pelayannya memberikan dengan berbuka masam dan tidak kompeten, akan membuat pelanggannya menjadi tidak nyaman dengan hal tersebut. Nah, untuk meminimalkan potensi efek negatif dari pertemuan layanan yang buruk dan untuk menghemat biaya tenaga kerja, dibutuhkan yaitu disintermediation, yang berarti menghilangkan perantara dan dengan demikian menghilangkan kebutuhan pelanggan untuk berinteraksi dengan orang sama sekali. Seperti contoh yaitu di luar negeri orang check out sendiri di supermarket
dan memompa bensinnya sendiri dan membayar sendiri, lalu mengambil ATM sendiri. Next, physical elements of the service and counter. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, karena pelayanan bersifat intangible atau tidak berwujud, pemasar atau marketer harus memperhatikan bukti fisik yang menyertainya. Bagian penting dari bukti fisik tersebut adalah servicescape, yaitu lingkungan di mana layanan diberikan dan di mana perusahaan dan pelanggan berinteraksi. Servicescape adalah fasilitas fisik aktual tempat layanan dilakukan, dikirim, dan digunakan. Marketers atau pemasar mengetahui bahwa servicescape yang dirancang dengan baik dapat memiliki pengaruh positif pada keputusan pembelian pelanggan, evaluasi kualitas layanan, dan kepuasan akhir mereka terhadap layanan. Servicescape mencakup elemen eksterior fasilitas seperti arsitektur bangunan, papan tanda, parkir, dan bahkan landscaping. Mereka juga memasukkan elemen interior seperti desain kantor atau toko, peralatan, warna, kualitas udara, suhu, dan bau. Strategic issues when we deliver service quality. Ketika kita mendeliver service quality, terdapat strategic issues. Namun, bagaimana cara kita meminimalkan strategic issues tersebut? Terdapat dua cara, yaitu yang pertama, serve qual, dan yang kedua, gap analysis. Serve qual adalah skala multiple item yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan di seluruh dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Yang kedua, gap analysis yaitu metode riset pemasaran yang mengukur perbedaan antara ekspektasi pelanggan terhadap kualitas layanan dan terhadap apa yang terjadi. Marketers telah melihat bahwa memberikan kualitas adalah tujuan dari setiap organisasi layanan yang sukses. Namun, apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan kemungkinan bahwa pelanggan akan memilih layanannya dan menjadi pelanggan yang setia, karena layanan berbeda dari barang dan banyak hal. Pengambilan keputusan berjuang untuk memasarkan sesuatu yang tidak ada. Namun, seperti halnya dalam pemasaran barang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Muhammad Hasan, akan mempresentasikan isi chapter 12 dari halaman 400 sampai 403. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa services itu memerlukan untuk dilakukannya pemasaran. Tak hanya services saja, ada beberapa hal intangibles yang perlu dilakukan pemasaran juga. Hal ini seperti places itu seperti city, country, dan tourism spot. Kedua, ada people, itu seperti public figure, celebrities, dan politician. Ketiga, ada ideas, itu seperti konsep, filosofi, belief, or issue. Nah, untuk pertama dari marketing people, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu berkaitan dengan selebritis. Ini seperti yang digambar di kanan, saya mencantumkan Kanye West, yaitu selebritis terkenal yang berasal dari Amerika Serikat, seperti itu. Nah, untuk memasarkan orang-orang tersebut, biasanya para marketeers menggunakan ada 3 pendekatan. Pertama yaitu pure selling, yaitu dengan menyajikan kualifikasi kliennya kepada pembeli potensial. Lalu ada product improvement, yaitu dengan untuk mengubah karakteristik tertentu yang akan meningkatkan nilai pasarnya. Dan yang ketiga ada market fulfillment, yaitu mengidentifikasi unsatisfied needs, yaitu sesuatu celah yang coba dicari oleh para marketers untuk mencari kebutuhan apa saja sih yang belum dipenuhi, seperti itu. Nah, ini merupakan penjelasan detail terkait dengan 3 hal tersebut. Pertama, pure selling ini contohnya seperti agents, present client kepada misalnya record companies, movie studios, TV production companies, dan etc. Selanjutnya, product improvement approach ini seperti biasanya adanya pemodifikasian dalam nama, image, voice license, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kayak misalnya sekarang kalau kita tahu
Bahkan kadang ada nama aslinya artis dirubah menjadi nama panggung seperti itu. Kayak misal contoh Deddy Corbuzier itu kan nama asli bukan Deddy Corbuzier kayak gitu. Selanjutnya ada market fulfillment approach. Ini seperti para marketeers mencoba mencari tahu, mengidentifikasi apa sih yang belum ada di pasar gitu, dan akhirnya mencoba mengambil celah itu kayak gitu. Kayak misalnya para marketeers melihat, oh ternyata di pasar ini kita kurang band indie gitu. Misalnya ini contoh untuk di industri musik ya, kita kurang band indie, maka dari itu kita perlu nih artis-artis untuk masuk ke band-band indie kayak gitu. Itu bentuk contoh dari market fulfillment approach. Selanjutnya ada marketing places. Nah, ini tuh apa sih? Ini adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menarik bisnis-bisnis untuk berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Kayak gitu. Ini simpelnya kayak misalnya Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia yang dimana mencoba menarik para stakeholders untuk datang ke tempat-tempat itu. Kayak gitu. Lalu ada marketing ideas, ini adalah aktivitas pemasaran yang berusaha untuk mendapatkan pangsa pasar untuk suatu konsep filosofi, kepercayaan, atau masalah dengan menggunakan elemen bauran pemasaran untuk menciptakan atau mengubah sikap atau perilaku pasar sasaran. Ini sebenarnya simpelnya gini, jadi para marketeers mencoba menghasilkan ide-ide atau konsep-konsep untuk melakukan marketing pada suatu hal, dengan tujuan akhir itu untuk mendapatkan pangsa pasar di dalam suatu industri kayak gitu. Itu simpelnya kayak gitu. Nah, untuk beberapa tahun ke depan akan ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan services. Jadi bakal ada challenge untuk future services. Ini karena dipengaruhi ada perubahan di berbagai hal kayak gitu. Pertama ada changing demographics, yaitu di mana kalau sekarang sudah mulai banyak ya demographics yang ke milenial dan generasi Z. Terus lalu ada proliferations of information, yang dimana sekarang informasi sudah tersebar luas, jadi kita harus pintar dalam mengolahnya dan juga harus jeli. Selanjutnya ada technological advances, yaitu dimana sekarang teknologi sudah maju, dan maka dari itu tentunya itu akan menjadi tantangan tersendiri ke depannya. Dan juga sekarang globalisasi sudah rata-rata hampir semuanya globalisasi, jarak antar negara tuh sudah sangat-sangat semu sekarang seperti itu. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai chapter 12. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heru dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.